Allah alladzi qad halan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibil Bait, Sahibil Hajat, Bapak Dahman beserta keluarga. Yang kita hormati para guru-guru kita, wabil khusus Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Ja'far Shadiq bin Al-Habib Fuad Syahab. Yang kita hormati Bapak Ustadz Ahmad Syahuri, Bapak Ustadz Acep, Bapak Ustadz Helmani, juga Bapak Ustadz Rudi, para kesepuhan semuanya, bapak-bapak, hadirin, jamaah semuanya yang berbahagia, wabil khusus tim Hadrah Al-Hilal. Pertama-tama tentunya kita semuanya senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul dalam rangka syukuran akan melangsungkan akdu nikah, yaitu Muhammad Anjas Zulfikar bin Dahman dengan Aritriana binti Orchid Rosidin. Tidak ada lain, mudah-mudahan dalam perjalanan akdu nikah pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 nanti tidak ada satu halangan apapun. Perjalanan akdu nikah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan setelah menikah Muhammad Anjas Zulfikar dengan Aritriana senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, diluaskan rizkinya, dikaruniai anak-anaknya nanti tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Juga kita doakan mudah-mudahan Muhammad Anjas Zulfikar dengan Aritriana selesai dan setelah menikah justru bertambah baik ibadahnya, juga bertambah baik akhlaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam tentunya kita haturkan keharibaan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam urusan pernikahan itu kita sebagai orang tua yang memiliki anak sudah beranjak dewasa. Ketika anak sudah beranjak dewasa itu pikiran kita ini adalah nikahin anak. Ya enggak Pak? Anak yang ini sudah umur sekian, anak yang ini sudah umur sekian, udah kebayang tuh. Ini anak bakal ditikahin. Entah waktunya kapan Allah Ta'ala punya urusan. Kalau urusan jodoh, urusan Allah, bukan urusan kita. Pokoknya awas lu ya, lu nikah sama orang Betawi awas. Jangan begitu Pak kalau ngomong. Pokoknya awas lu ya, lu nikah sama orang Jawa awas. Pokoknya awas lu ya. Apa ngawas-awas sama anak model? Emang dia pikir apa urusan nikah itu? Nggak bisa Pak diawas-awas. Kebanyakan orang yang mengawas-awas justru dapat sama yang diawas-awas. Betul itu Pak. Mengawas-awas anak akhirnya dapat, Masya Allah, ditepak jidat dia. Gara-gara gua ngawas-awas sama anak, akhirnya bener ngebesan dapat sesuai apa yang diawas-awas. Makanya kalau ngomong jangan macam-macam. Jangan suka ngawas-awas sama anak. Dah. Yang penting orang tua cuman titip sama anak. Apa harapan orang tua terhadap anak itu? Titip, ya. Maka oleh karena itu, sebagai orang tua, ketika anak sudah ada kabar ingin menikah, maka sudah banyak dan luar biasa bayangan orang tua itu. Senangnya ada, karena ibadah nikah itu. Ibadah bukan cuma sholat doang. Anak mau nikah jangan dientar-entar. 2 tahun lagi. Ih, gue mau nikahnya 3 bulan yang akan datang. 2 tahun lagi belum ada duit bapaknya.
Atau ngutang-ngutang apa nggak punya duit? Betul Pak, saya menyaksiin banget itu. Pakai ditunda-tunda nikahin anak. Nih kata saya kalau sekali lagi nih anak tinggal pulang nyawa nih. Orang udah 3 kali boncos dia. Buat aja tabrakan, untung masih hidup. Itu si perempuannya masih mau lagi. Buat lagi, hantam lagi dia. Tinggal yang terakhir, habis giginya. Allahu karim. Akhirnya langsung saya tunjuk, saya bilangin itu. Ini sekali lagi Pak, kalau masih ditunda aja nih nikahin anak. Pulang udah tinggal nyawa. Udah, gua saya mikir gimana kek? Atau masih punya kebun dilirik. Mau bisa buat yang jual, apa aja yang jadi duit. Masya Allah. Dia takut juga tuh orang tua saya gituin. Bener dia lirik pulang ke kampung. Dia lirik kebunnya itu. Nggak tahu tuh dapat berapa. Udah dapat nggak ngomong-ngomong itu. Masya Allah. Udah kita berangkat aja udah. Sudah salim. Cium tangan berangkat. Kita doanya berangkat. Masya Allah. Itu untungnya si perempuan masih mau. Ya Allah ya Rabbi. Bersyukur banget tuh. Ya Allah. Jadi ternyata betul Pak. Jangan ditunda-tunda. Anak mau nikah itu jangan ditunda-tunda. Sebab itu sudah pilihannya. Dan orang tua tinggal mengikhlaskan anak itu dan mendoakan anak itu. Ya Pak ya. Coba emang informasi yang nyebur ke kali. Coba informasi yang nyebur ke kali itu Pak, emang apa itu kata informasinya? Dia cuma stres kagak ditikahin sama bapaknya. Karena ditolak sama mama bapak, lu ngapain dapetin janda? Judulnya itu doang itu Pak. Lah kapan lu perjaka dapetin janda punya anak 1? Lah kapan ada lagunya janda juga? Marah itu janda kalau digituin Pak. Ya, janda mah udah biasa. Maka oleh karena itu Masya Allah Pak. Itu nasib tuh. Allah punya urusan tuh takdir Pak. Masya Allah nih anak. Kalau udah begitu coba jajal, dia kapan nggak ngerti dan nggak tahu siksa apa yang terjadi bunuh diri itu. Nggak ada ampun siksaan bunuh diri itu Pak, nggak ada ampun benar-benar siksaan bunuh diri itu. Dia bunuh dirinya dia terjun lagi sampai ke dasar jurang api neraka jahanam. Mengerikan sekali bunuh diri. Makanya jangan diingat-ingat bunuh diri mah Pak, apalagi dibayang-bayang. Jangan Pak bunuh diri mah, jangan dibayang-bayang. Jangan dibayang-bayang. Mending gua mati aja. Dia pikir apa hidup begitu? Ya, jadi banyak ini Pak, persoalan situasi udah semacam ini. Jangan ada istilah ada laki-laki datang ke tempat kita punya anak perempuan wani piro. Betul Pak, jangan. Seadanya. Orang Bapak kayak tetangga apa hajatnya itu gede. Atau kapan kita membiasa? Atau biasa-biasa aja Pak. Betul, dengar ini. Masing-masing rezeki itu Pak. Kalau bisa hajat atau hajat. Nggak bisa hajat atau biasa. Nggak usah ribet-ribet sama hajat itu Pak. Yang penting ini anak bagaimana dia bisa menikah dengan baik. Sesuai aturan syariat agama. Maka oleh karena itu. Menikahkan anak orang tua itu. Luar biasa. Barokahnya di sisi Allah Ta'ala. Dan orang tua betapa senangnya ketika anak sudah menyampaikan saya terima nikah dan kawinnya. Netes air mata orang tua itu. Betapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umur sehingga bisa menyaksikan anaknya menikah. Sampai dia tepak bininya. Dulu kita nikah ya Bu. Nggak kerasa. Udah punya anak model anjas. Nggak punya anaknya lagi sedang jab kabul. Ya Allah ya Rabb. Netesin air mata orang tua itu. Dari situ orang tuanya mendoakan, ya Allah berkahi anak saya yang baru menikah. Maka ketika anak itu sungkem kepada orang tuanya, jangan cuma ditepak-tepak doang. Keplok. Aduh tuh anak ditepak-tepak aja. Harus ada bahasa anak sungkem itu. Harus dibahasain, dibisikin anak sungkem itu. Apa bisikan kata Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Ketika anak selesai menikah, dia sungkem kepada orang tuanya, maka berbisik orang tua itu kepada si anak. Qad adabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka inni a'udzubika min fitnatika. Inni a'udzubika min fitnatika fid dunya wa 'adzabika fil akhirah.
Itulah bisikan orang tua terhadap anak ketika anak sudah menikah. Hei anak Bapak Muhammad Anjas, saya telah didik kamu dari kecil sampai dewasa. Saya sudah ajarkan kamu sebagaimana mestinya. Dan saat ini kamu sudah menikah dengan wanita pilihan kamu. Bapak cuman pesen, begitu tuh bahasanya tuh. Bapak cuman pesen, inni a'udzubika min fitnatika fid dunya. Jangan kamu bikin fitnah. Bapak cuman pesen itu. Jangan kamu bikin fitnah. Fitnah ke bapak dan ibu di dunia. Wa adzabika fil akhirah. Dan jangan kamu setelah menikah nanti justru bikin siksa saat bapak dan ibu sudah berada di alam kubur. Jaga oleh kamu, lindungi bapak dan ibu oleh kamu. Kata orang tua terhadap anak. Itu tuh Pak pesannya itu. Jadi ini anak yang kebayang-bayang bagaimana setelah dia menikah. Jangan bikin fitnah. Ini anak masih nyatu bareng, gegeran aja di rumah. Masya Allah, ini anak. Jangan gegeran aja. Anak masih nyampur, mantu masih nyampur. Kita sebagai mertua juga jangan bikin geger. Ingat ini yang masih pada nyampur nih. Kalau saya mah udah nyuruh aja pada cepet-cepet pada pergi. Kalau udah habis nikah mah mau ngontak pojok mana kek 3x3 walaupun dia makan di warteg. Saya mah suruh ngontrak aja itu. Jangan sampai cumpar campur kalau bisa mah. Kalau saya mah. Prinsip saya mah. Saya mah ingat prinsip saudaranya Habib Ja'far nih. Habib Fuad Al-Qadri. Prinsipnya begitu, pokoknya anak udah nikah di rumah gua cuma 3 hari. Beres udah gitu, dia pergi mau ngontrak di mana. Sebab dia nanti bakal ibadah ke Allah. Dia tahajud karena persoalan dia masih tinggal yang harus ada bayar setiap bulan. Maka oleh karena itu Pak, jangan sekali lagi kita udah punya mantu bikin sakit hati mantu. Ingat ini omongan saya. Jangan bikin sakit hati sama mantu. Jangan pula pilih mantu. Baru aja tadi itu ada datang saya tamu. Ya Allah, dia duit toh 5 juta toh dari mantu gue yang nomor 2. Lu mah apa? Astagfirullahaladzim. Itu ngomong yang benar kata saya. Benar itu. Dia digini-giniin duit 5 juta Pak dari mantunya. Toh. Mana mantu model kayak lu? Astagfirullahaladzim. Kata yang ada di sini gua itu mah gua. Dulu gua itu mah. Jangan macam-macam Pak. Duh, saya mah benar nggak tega itu. Akhir efeknya itu yang terjadi anak Pak. Efek. Tetap ada efek. Maka kita nggak boleh banget itu Pak. Nggak boleh jadi mantu yang mana aja. Dari yang mana aja. Semuanya anak buat kita. Semuanya anak buat kita. Nggak usah ada dipulah pilih kasih. Dan nggak usah ada menyakitkan hati terhadap itu mantu. Karena persoalannya tadi kembali. Rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang punya aturan. Punya anak yang ini mungkin rezekinya semacam ini. Kita punya anak yang ini mungkin rezekinya semacam ini. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kita ini semuanya pada kalau saya mau kapan belum, ini yang udah kelihatan pada punya mantu. Jangan ingetin tuh Pak. Aduh, jangan Pak. Berjuang aja berjuang. Berjuang, jangan menyakiti mantu. Udah ingetin itu aja. Jangan menyakiti. Kadang mantu perempuan. Mantu yang satu rajin. Mantu yang ini malesnya naudzubillah. Aduh, Masya Allah. Untung aja ingat nasihat itu. Untung ingat nasihat. Dah, nggak usah diomong. Ya, jadi intinya bahwa ketika kita sudah menikahkan anak, kita harus sudah terima apa adanya anak mantu kita itu. Harus terima apa adanya. Baiknya, buruknya, karena itu sudah pilihan anak. Maka oleh karena itu, kalau dia masih dalam kondisi sulit, tidak usah khawatir. Maka oleh karena itu nikah itu yang pada bagus niatnya itu Pak. Maka saya suka bilang orang mau nikah itu jangan gurudak-guruduk aja. Tapi nikah itu dia harus pasang niat banget. Berangkat kayak orang mau pergi haji Pak. Nawaitu an usafiro ilal haramain lillahi ta'ala. Kata orang yang mau berangkat pergi haji dan umrah, saya niat berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah karena Allah Ta'ala. Tapi kalau mau nikah,
diajarkan oleh ulama. Setar berangkat mau nikah, dia mulai masang niat dari situ. Karena pernikahan yang dipasang niat, kata Rasul, iltamisu rizqa bin nikah. Kalian tarik rizki Allah Ta'ala melalui jalur nikah. Itu juga idza sholahatin niyah, kata Syekh Nawawi, apabila bagus niatnya. Jadi nikah yang bisa narik rizki itu kalau orang yang menikah ini dia punya bagus perniatan. Maka Anjas, kamu berangkat nanti mau nikah, jangan gurudak-gurudak aja. Siap, persiapan mau nikah. Satu, dia pasang niat berangkat dari rumah. Saya niat menikah mengikuti sunnah baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Terenget, naik tuh rezekinya. Naik itu Pak tuh dengan niat begitu, mengikuti sunnah Rasul. Dua, saya niat menikah, ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad. Waktu saya menikah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Setahun besok dikumpul lagi kita. Tahun besok kumpul lagi. Anjas sudah punya anak. Anak siapa nih? Anak tahun kemarin. Masya Allah, udah punya anak tuh Pak. Lagi diakekahin ini anak. Allahu Akbar. Itu berkahnya tuh. Kenapa? Karena memperbanyak umat Nabi Muhammad. Jadi nikah yang punya niatan memperbanyak umat Nabi Muhammad, dia akan naik rizkinya di sisi Allah Ta'ala. Dan perniatan pernikahan itu, kalau mau lagi naik rizki Allah Ta'ala, dia pasang niat, ya Allah, saya niat menikah, ingin merawat istri saya dengan baik. Begitu tepat tuh laki tuh, ingin merawat istri saya dengan baik, ingin menjaga istri saya dengan baik, dan ingin merawat istri saya dengan baik. Niat semacam itu, dia akan senantiasa ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perniatan pernikahan, kalau mau narik rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga harus pasang niat hifdzuddin, menjaga agamanya Allah Ta'ala. Maka laki itu Pak, Masya Allah, dengerin banget itu Pak. Jadi laki sih jadi laki, nggak bisa bikin contoh banget-banget sama istri. Sebab laki itu Masya Allah figurnya luar biasa. Sehingga kata Kanjeng Rasul, indah rumah tangga juga pengaruh suami, bukan hanya saja pengaruh istri. Sehingga oleh karena itu awas, akhlak tetap dijaga. Ini mas saya, ya Allah, kata saya ini ngomong-ngomong kenapa ini nggak balik-balik? Emang kenapa ini nggak balik-balik ke rumah lakinya? Emang kenapa? Ini kenapa pulang begini aja kok nggak balik-balik ke rumah lakinya? Kenapa? Cuman karena persoalan akhlak lakinya yang nggak masuk. Jam 2 pagi kirain kelihatan bininya lagi enak. Allahu Akbar, tahajud maksudnya. Ini mah kagak. Dia lihat di handphone, diintip sama bininya, ngeliatin perempuan-perempuan cakep. Astagfirullahaladzim. Kata bininya, giliran gua kagak dilihat-lihat, giliran perempuan di handphone. Astagfirullahaladzim. Masya Allah Pak, bener banget itu Pak. Ruginya rumah tangga, ya Allah, ya Rabbi. Walau punya anak 2 sekalipun, kalau model akhlak kayak begitu, mundur bini itu Pak, mundur bini itu. Dia pilih mundur, mendingan daripada maju, mending dia mundur, minta pisah. Bayangin coba Pak, sementara kita sebagai orang tua waktu menikahkan anak, wah repotnya bukan main. Kok sampai ada kabar apa yang tadi makanya saya bilang titip tadi. Titip, jangan bikin fitnah, jangan bikin fitnah. Ya maka oleh karena itu, cukup, dengerin nih Pak, cukup sudah tontonan-tontonan yang bakal ngeganggu hubungan rumah tangga. Cukup. Karena istri kagak demen banget tuh Pak. Istri kagak demen bener.
ngeliat lakinya umur sudah segitu, anak sudah segini, kok masih bisa tontonan yang model kayak begitu. Ini paham gak apa yang saya bilang? Kok masih bisa tontonan kayak begitu, kata bininya. Astagfirullahaladzim, kok masih bisa? Jangan-jangan pada begitu di sini. Aduh, parah. Jangan, Pak. Betul. Cukup. Sudah. Jangan di... Kenapa maksudnya itu tontonan model kayak begitu? Efeknya apa yang terjadi? Istri dalam keadaan haid masih mau dia pakai, bayang. Kata bininya, kira-kira aja apa lo? Gua belum suci. Nggak ngerti juga itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Efeknya luar biasa. Nggak boleh, dosa, hukumnya dosa. Nggak boleh. Itu, Masya Allah, mengerikan sekali. Maka oleh karena itu kata Kanjeng Rasul, inna akmalil mu'minin. Sesungguhnya orang beriman yang paling sempurna, Allah dia ahsanuhum khuluqa. Dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bifi'lil fadail. Laki-laki yang beriman, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang utama. Watarkir rodail, dan dia akan tinggalkan semua hal yang bakal hina. Lah kan gak ada wibawa di depan istri. Bayangin ditoyor lakinya, gak jelas lu hidup. Anak udah 2, tontonan masih kayak begitu aja. Jam 2 pagi, pantesan lu punya pikiran ngeres aja. Gak ada enak-enaknya lu hidup. Insyaallah, Pak. Benar ini mah bukan basa-basi. Karena itu saya diomong dari bininya. Benar, Pak. Jangan-jangan Bapak yang begitu kali. Gua itu. Lagi-lagi gua itu. Masya Allah. Benar, Pak. Cukup. Sudah. Tinggal kita ibadah kepada Allah Ta'ala yang benar. Rumah tangga kita yang benar. Karena tadi cerminan buat anak-anak kita, agar kita ditonton oleh anak-anak kita. Kita pada benar semuanya. Amin. Ya Rabbal. Maka oleh karena itu tinggalin yang bakal buat hina. Tinggalin. Ya. Inilah kata Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita sudah menjadi suami, maka jadilah kita suami yang betul-betul baik akhlaknya. Dari sisi ibadahnya jadi contoh. Dari meninggalkan hal-hal yang hina juga jadi contoh. Maka oleh karena itu keteladanan kita sebagai suami jadi corong istri dan corong anak-anak kita semuanya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Muhammad Anjas Zulfikar dengan Ari Triana, Allah Ta'ala kabulkan hajat mereka berdua. Allah panjangkan umur mereka berdua. Allah karuniai rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Dan juga Allah karuniai anak-anaknya tumbuh nanti menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang sudah punya mantu, mudah-mudahan mantu yang belum sukses dikasih sukses Allah taala. Yang belum ada mantu, yang udah punya persiapan mantu, anak yang sudah siap menikah, maka mudah-mudahan ini anak segera ada jodohnya. Kalau dia perempuan, jodoh laki-laki yang soleh. Kalau dia laki-laki, mendapatkan jodoh perempuan yang soleh. Amin. Ya Rabbal. Kurang lebih mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.